setiap kehidupan kami. Kami siap memuji meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang mau memuji meninggikan nama Tuhan berkata bersama, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Sebab Dia Tuhan ajaib dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau naikkan pujian ini. Besarkan nama Tuhan, pujilah namanya. Haleluya. Aku tak dapat balas
kita tetap berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan mengucapkan secara bersama-sama visi dan misi Gereja Bethel Indonesia. Ya, mari kita baca sama-sama visi dan misi Gereja Bethel Indonesia. Visi, menjadi seperti Kristus. Misi, memberikan kabar keselamatan kepada segala bangsa, menjadikan orang percaya murid Kristus, melengkapi orang percaya untuk pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, meningkatkan persatuan dan kesatuan tubuh Kristus. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Ya, kita akan baca dari poin kelima. 1, 2, 3. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengar untuk warta kegiatan kita dalam Jemaat 12 November 2023. Renungan, lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Artikel Alkitab, permainan dan pertandingan olahraga di zaman Alkitab. Artikel kesehatan, buah kundur, ketahui nutrisi, manfaat, dan saran penyajiannya. Jadwal kegiatan sepekan, laporan persembahan, dan data yang berulang tahun dalam sepekan. Berikut jadwal kegiatan gereja sepekan. Setiap hari Piston di gereja pukul 5 pagi dan pukul 1 siang. Senin, Mama Muda Hebat, hanya 1 jam, jam 4 sore. Piston Rabu petang, setiap Rabu pukul 6 petang. Kamis, Komsel Parubaya, pukul 6.30. Jumat, doa anak pukul 4 sore, latihan pelayan mimbar pukul 6 petang. Sabtu, Komsel Pemuda Dewasa Muda pukul 6.30. Minggu, ibadah raya 1 pukul 7 pagi, ibadah anak dan ibadah Yutins pukul 10 pagi, ibadah raya 2 pukul 4 sore. Gembala dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Jocelyn Valencia Tama, Ibu Angela Marianoni, Ibu Rauli Purba, Bapak Peter Andre Haryono, Ibu Novi Kusumawati, Ibu Likuan, Ibu Dewi Sihombing, Saudari Veronica Titisan Afi Kristi, Ibu Nora Yulia Huta Barat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, bagi Bapak Ibu yang namanya sudah disebutkan yang berulang tahun dalam 1 minggu ini, dipersilahkan untuk maju ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama dan Bapak Gembala akan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Atau Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun tapi belum masuk dalam database gereja, dipersilahkan. Bapak Ibu, kita mengarahkan tangan kepada Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa, karena anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Tak habis-habisnya kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sore hari ini kami berdoa dengan penuh syukur bagi saudara-saudara kami yang dalam 1 pekan berulang tahun. Baik yang tadi sudah beribadah di pagi hari maupun petang hari ini. Bahkan jika mereka sedang ada di luar kota, di tempat yang lain.
tangan Tuhan juga menyertai, memberkati mereka, supaya hidup mereka semuanya berpaut kepada Tuhan sehari demi sehari selama mereka tinggal di bumi ini. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa, turunlah atasmu berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai dan memakai seluruh kehidupanmu untuk menjadi berkat bagi keluarga, bagi sesama, dimanapun Tuhan menempatkanmu. Turunlah atasmu berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memakai seluruh kehidupanmu untuk menyatakan kebaikan Tuhan, dipenuhi dengan kasih dan kebaikan Tuhan untuk memancar keluar dari dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami menyerahkan mereka semua kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Selamat ulang tahun, ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita, seluruh kehidupan kita untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan, dan bahkan kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus sore hari ini. Biar Engkau mengajar kami Tuhan untuk tetap tinggal di dalam kasih-Mu, sama seperti Engkau tinggal di dalam kasih Bapa. Ajar kami juga Tuhan untuk tetap melekat dengan Engkau seperti pokok anggur, sehingga kami boleh menghasilkan buah-buah kebenaran dalam setiap kehidupan kami. Memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan
kedua, berdoa buat gereja Tuhan dan orang-orang percaya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita mau mengangkat hati kita kepada Tuhan dan menundukkan kepala kita, menandakan bahwa kita berserah dan berharap hanya kepada Tuhan. Sungguh Bapa, inilah yang menjadi doa kami, inilah yang menjadi komitmen kami, inilah yang menjadi pengakuan kami bahwa Engkaulah Tuhan, Raja di atas segala raja, Bapa yang penuh kasih limpah dengan segala yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami dengan cuma-cuma. Biarlah itu kami boleh jaga dan kami boleh kerjakan dengan kekuatan dan takut kepada Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus untuk kesempatan sore hari ini. Kami boleh berdiri mewakili bangsa kami Tuhan. Berdoa menyerahkan buat penegakan hukum yang ada di bangsa ini. Kami berdoa dan memberkati pemerintahan kami Tuhan, supaya mereka terus diberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan, kedamaian di tengah-tengah bangsa kami. Kami tahu Bapa, bukan dengan kuat dan gagah mereka bisa melakukan yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Kami percaya semuanya dilakukan oleh karena kemampuan Roh Kudus yang terus menyembuhkan mereka Tuhan untuk mengerjakan apa yang mereka lakukan yang menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh penegak hukum yang ada di bangsa ini Tuhan, baik itu Polri, baik itu TNI, bahkan penegak-penegak hukum lainnya Tuhan, yang terus bekerja keras dan bertanggung jawab memberikan keamanan atas bangsa kami ini. Tuhan menolong, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga damai sejahtera dan sukacita Tuhan memenuhi dari dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa juga menyerahkan buat gereja Tuhan yang ada di bangsa kami, bahkan juga orang-orang percaya yang saat ini juga beribadah kepada Tuhan. Kami menyerahkan mereka Bapa ke dalam tangan-Mu, di tengah tantangan zaman, di tengah segala godaan, di segala pergumulan hidup yang mereka hadapi. Biarlah setiap anak-anak Tuhan, bahkan orang-orang percaya, tetap teguh imannya dan tetap teguh Tuhan rohnya di dalam Tuhan, sehingga di dalam setiap kehidupan mereka, bahkan di tengah tantangan pun mereka tetap kuat dan berpengharapan di dalam Tuhan. Pengenalan mereka kepada Tuhan itu menjadi kekuatan, menjadi dasar, bahkan menjadi suatu pengharapan bagi mereka untuk setia di dalam Tuhan dan melihat semua janji-janji Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa memberkati gereja Tuhan dan orang-orang percaya. Biarlah setiap kehidupan mereka boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang di tengah lingkungan di mana orang-orang belum percaya dan mengenal Engkau Tuhan. Biarlah melalui kehidupan mereka, mereka memunculkan sinar dan kemuliaan Tuhan melalui hidup mereka. Kami percaya Tuhan, melalui hidup gereja Tuhan, bahkan orang-orang percaya ini di bangsa ini Tuhan, ada banyak jiwa, ada banyak orang-orang yang bertobat dan percaya serta berbalik kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan gereja Tuhan, bahkan orang-orang percaya yang ada di bangsa ini. Biarlah belas kasih Tuhan ada atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah telinga seorang murid, hati seorang hamba itu ada dalam kehidupan kami. Siapkan tanah kami yang subur Tuhan, sehingga benih firman Tuhan yang ditaburkan sore hari ini itu boleh bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami, sehingga firman itu mengajar, menegur dan menasihati kami serta memberikan kami kekuatan untuk tetap terus bertahan di dalam panggilan kami Bapa. Kami menyerahkan hamba-Mu Bapak Gembala yang akan menyampaikan. Biarlah urapan dan kuasa Tuhan mengalir memenuhi kehidupan hamba-Mu, sehingga setiap pemberitaan firman yang disampaikan itu boleh membuat jemaat Tuhan di tempat ini semakin kuat di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang hidup. Kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin.
Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat sore, selamat berbakti kepada Tuhan. Semua baik-baik saja? Situasinya mungkin tidak terlalu baik dalam banyak hal, tetapi kehidupan orang percaya selalu ada di dalam pemeliharaannya. Bapak Ibu percaya seperti itu? Karena Tuhan tidak pernah berubah. Keadaan akan terus berubah, dunia akan terus berubah, tetapi kerajaan Allah dan firman-Nya tidak pernah berubah. Sehingga kita bisa meletakkan hidup kita di atas dasar yang tidak pernah berubah itu. Bahkan Ibrani pasal 12 berkata, Allah menggoncangkan segala sesuatu yang dapat digoncangkan untuk membuktikan ada satu yang tak tergoncangkan. Bersyukurlah kita tinggal di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Dunia mengalami inflasi yang tinggi, tapi di beberapa tempat juga ada hal yang aneh. Terbalik, bukan inflasi tetapi deflasi. Ini sesuatu yang bisa terjadi dalam kehidupan perekonomian yang tidak menentu. Nah, tetapi di dalam Kristus, Allah memelihara kita dengan kasih dan kesetiaannya. Bukan saja di masa kita, tapi sejak sebelum kita, jauh sebelum kita, Allah tidak pernah gagal memelihara umat-Nya. Karenanya biar kita menetapkan hati kita untuk terus tinggal di dalam Tuhan dan berpegang pada firman-Nya. Sore hari ini saya mau mengajak kita untuk kembali melihat kebenaran firman Allah dalam surat yang ditulis Rasul Petrus kepada jemaat, orang-orang yang karena imannya mereka mengalami diaspora atau tersebar ke banyak tempat, ke daerah-daerah yang baru, dan di sana mereka diminta oleh Rasul Petrus untuk ingat bahwa mereka harus menjadi berkat, menjadi orang-orang yang membawa terang. Mari kita membaca dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3.